Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa di mimbar yang mulia ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Surat Al-Baqarah ayat 107. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan kepada kita karunia dengan mengirimkan dan mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membimbing kita semua ke jalan yang benar. Rasulullah SAW telah membimbing banyak manusia dari kesesatan yang nyata, dari kesyirikan menuju kepada terang benderangnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau sangat memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah SAW juga berkorban untuk kita dalam menyampaikan risalah yang agung yang Allah turunkan kepada beliau. Dan Rasulullah SAW juga sangat-sangat sayang kepada umatnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah kami datangkan Rasulullah, seorang rasul yang rasul tersebut dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi, di mana Rasulullah SAW itu sangat berat terasa oleh punggung Nabi SAW penderitaan kalian. Ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan juga Rasulullah SAW sangat menginginkan bagi kita keimanan, keselamatan, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Di sini Allah menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW begitu sayang kepada umatnya. Rasulullah SAW begitu sayang dan cinta kepada umatnya, maka kita sebagai umatnya, sebagai umat beliau, tentu sudah sepantasnya kita juga cinta kepada Rasulullah SAW.
dengan seorang muslim wajib mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan kepada segala sesuatu. Kita mencintai Rasulullah SAW harus melebihi kecintaan atas segala sesuatu kecuali setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan seorang itu beriman, salah seorang dari kalian, sampai kalian mencintai aku, lebih engkau cintai, lebih seorang itu cintai daripada min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan daripada kedua orang tuanya, wan nasi ajmain, dan daripada manusia seluruhnya. Kita harus menempatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW setelah kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum anak-anak, orang tua atau manusia seluruhnya di muka bumi ini. Karena itu, orang yang mencintai Allah dan orang yang mencintai Rasulnya akan benar-benar merasakan kelezatan iman. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, kata beliau, Salasun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman. Ada 3 perkara di mana tiga perkara ini ketika ia dapati dalam seorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain daripada keduanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Orang akan mendapatkan kelezatan iman ketika dia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yakrahu an yauda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafu fin nar. Yang ketiga, seorang akan merasakan kelezatan iman, yaitu ketika dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan ia dari kekufuran, sebagaimana ia tidak mau dicampakkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Sidang Jumat yang berbahagia, cinta kepada Rasulullah tidak boleh hanya sekedar klaim semata. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan cinta tersebut. Banyak orang yang mengaku-ngaku saya cinta Rasulullah SAW, namun hanya sebatas di lisan saja. Amalannya jauh sekali dari amalan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana bukti bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW? Di antara bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW, yang pertama adalah kita mentaati beliau. Mencintai Rasulullah SAW itu berkonsekuensi untuk mentaati beliau. Seorang yang mencintai tentu akan selalu berusaha mentaati orang yang dicintainya. Sebagaimana syair yang dikatakan dalam sebuah syair yang indah, kata seorang penyair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tuhu." Seandainya cintamu jujur, maka engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Dan sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintainya pasti sangat-sangat mentaatinya. Wajib bagi kita sebagai kaum atau umat Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa mentaati perintah beliau. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul." Wahai orang-orang beriman,
taatilah Allah wa atiur Rasul, dan taatilah Rasulullah SAW. Maka aneh kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW namun tidak melaksanakan perintah-perintah beliau, malah yang ada orang tersebut menerjang apa yang beliau larang. Kemudian di antara bukti yang kedua adalah di mana kita mengaku cinta kepada Rasulullah adalah kita harus meneladani beliau dan kita harus berittiba, kita harus mengikuti beliau, karena mencintai Rasulullah juga berkonsekuensi untuk ittiba. Kita berittiba, mengikuti Rasulullah, meneladani karakter-karakter beliau, karena Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang baik. Maka aneh kalau ada orang yang mengakui dia bilang cinta kepada Rasulullah namun perilakunya jauh dari perilaku Rasulullah SAW. Bahkan Allah juga menegaskan di antara bukti cinta kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan mengikuti beliau Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, kata Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wa dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka siapa orang yang dia mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah SAW, niscaya yuhibbukumullahu, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka ganjarannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosa bagi kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah lah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, di antara bukti seorang itu benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW adalah mengagungkan sunnah dan syariat yang beliau bawa. Di antara bukti cinta Rasulullah SAW dengan mengagungkan sunnah-sunnah dan syariat yang beliau bawa. Aneh, sekali lagi aneh kalau ada orang yang mengakui cinta kepada Rasulullah SAW tetapi malah meremehkan syariat yang Rasulullah SAW itu bawa. Kemudian yang terakhir, di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah kita harus menolong dan harus melanjutkan dakwah beliau. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah adalah kita terus berdakwah dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Lihatlah, di antara umat beliau yang paling terdahulu, di antara mereka yang paling cinta kepada Rasulullah daripada kita umat-umat zaman akhir zaman ini adalah para sahabat. Oleh karena itu lihat bagaimana para sahabat membersamai beliau, berjuang dengan Rasulullah SAW. Mereka mengorbankan harta, mengorbankan jiwa. Mereka juga menolong Rasulullah SAW dalam dakwahnya di masa beliau hidup. Oleh karena itu dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah Ta'ala mengabadikan tentang bagaimana dakwahnya para sahabat yang menunjukkan cinta yang besar kepada Rasulullah SAW. Kata Allah, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Lihat, Allah menggambarkan sahabat yang mulia, yaitu orang-orang yang beriman, wa azarruhu, yang memuliakan Nabi, wa nasaruhu, dan menolong Nabi, wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu, dan mereka mengikuti nur, maksudnya Al-Qur'an, unzila ma'ahu, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, bagaimana pujiannya? Kata Allah, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam khutbah yang pertama ini. Semoga kita menjadi orang-orang umat Nabi Muhammad SAW di mana kita benar-benar mencintai beliau, bukan hanya di lisan namun dalam praktek dan amalan kehidupan sehari-hari, yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Di khutbah yang kedua ini kita melanjutkan sedikit tentang bagaimana kita cinta kepada Allah, yaitu dengan cinta kepada utusan yang Allah utus dan kirimkan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta dengan cinta yang setulus-tulusnya melebihi cinta daripada kecintaan kita kepada anak kita, kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, dan apalagi manusia secara umum. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat menarik untuk diceritakan bahwasannya sahabat Abdullah bin Hisham dari sahabat Abdullah bin Hisham bahwasannya beliau berkata, ketika itu kami mengiringi Nabi Muhammad SAW dan dalam perjalanan tersebut beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kurang lebih perkataannya, kata Umar, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Jadi kata Umar bin Khattab, beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kata Umar apa? Aku benar-benar sungguh mencintaimu melebihi apapun selain diriku. Maka kata Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Jadi pernyataan Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW koreksi dengan koreksian bahwasannya jangan kau katakan begitu. Engkau cinta kepada aku mencintaimu wahai Nabi Muhammad SAW, ya, apapun selain diriku, tapi katakanlah engkau cinta, aku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya, melebihi diriku. Maksudnya dia mencintai, Umar bin Khattab mencintai dirinya melebihi mencintai Nabi Muhammad SAW, lebih tinggi daripada mencintai dirinya sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sadaqta, engkau benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita wajib mencintai Allah dan Rasulnya dari segala-galanya. Dan kita juga sekali lagi harus benar-benar membuktikan cinta itu dengan mentaati perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengaku cinta tetapi kita lebih mementingkan yang lain. Dan juga jangan sampai kita berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya hanya gara-gara takut dari manusia atau gara-gara sekedar sungkan dengan manusia. Dan jangan sampai juga kita mengaku cinta Rasulullah tapi melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW dan tuntunan beliau. Mari kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah mudahkan kita menjadi orang-orang yang benar cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian akhirnya Allah dan Rasulnya pun cinta kepada kita. Dan mari kita tutup khutbah yang singkat ini dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoa kebaikan kepada kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة